Welcome teman-teman. Gimana hari ini? Kembali lagi dengan saya Osi di channel Omong Kripto, channel yang membincangkan tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, metaverse, DeFi, dan gameplay to earn lainnya. Teman-teman gimana? Hari ini lumayan ya, market sedikit kembali hijau ya teman-teman ya. Mungkin ya kita tahu usah terlalu mandang kayak market lah ya. Jadi jangan sering dibuka teman-teman itu. Mantau terus uangnya sisa berapa. Mungkin tak usah, kalau lagi market down tak usah terlalu dilihat supaya nggak stres, mengganggu psikologi teman-teman. Hari ini Osi pingin ajak teman-teman untuk Osi pingin review di channel Omong Kripto. Mungkin Osi tidak terlalu banyak ngomong tentang harga koin ini akan kemana, di mana resist, di mana support. Mungkin Osi bukan orang yang tepat untuk bicarakan itu ya. Tapi Osi di sini pingin sharing tentang pengetahuan Osi untuk satu koin ini. Jadi Osi yang pingin sharingkan adalah koin ini bergerak di bidang apa, siapa foundernya, mereka mulai dari apa kerjaan mereka, dari mana penghasilan dari mereka, sehingga koin tersebut punya prospek gimana ke depan. Mungkin itu yang paling banyak ingin Osi sharingkan. Teman-teman, hari ini Osi mungkin akan sharing satu koin. Mungkin kalau teman-teman yang istilahnya orang-orang lama di kripto, ini adalah koin yang baru ya, sangat baru. Dia ada di 2021 ya. Dan kita tahu ya, setiap pemain kripto yang di 2011, 2013, 2014, 2017, 16, 18, itu jarang ditemukan koin itu yang nyambung dengan game, apalagi game yang play to earn, pay by token. Nah, tetapi di 2020, 2021, 2022 itu tren dari blockchain, di link dengan game, di link payment dengan token, sehingga orang yang main game di dalam bisa mendapat penghasilan berupa token itu sendiri. Dan di link dengan NFT. Jadi token ini yang akan Osi bahas ini adalah Galaco token. Gala token itu sekarang di peringkat 64 dari CoinGecko ya teman-teman. Sekarang dia ada di selalu Osi kasih tahu untuk satu koin ya, itu total supply-nya berapa. Makanya kalau di blockchain itu kita paling penting tahu supply koin itu ada berapa banyak sih. Udah itu sekarang sirkulasi yang beredar berapa sih? Karena itu yang ngukur market cap koin tersebut ke depan, teman-teman. Jadi kita ngelihat Gala coin itu koin yang maksimal supply Gala coin adalah 36,9 miliar koin. Sedangkan token yang beredar sekarang itu baru 7,5 miliar koin. Jadi koin yang masih yang harus dicari, dikeluarkan oleh si developer itu masih sekitar 29 miliar koin, teman-teman. Jadi suatu hari mungkin kalau koinnya sampai max supply terjadi keluar, mungkin market cap dari Gala token ini akan jauh ke atas, teman-teman. Mungkin dia bisa jadi peringkat di 10 besar. Karena kita misalnya kalau kali 0,3 aja dengan supply 37 miliar itu angkanya udah beda lagi, teman-teman. Dia udah pasti ngejarnya ke atas gitu loh. Jadi dia bisa peringkat di 10 besar, teman-teman. Jadi mungkin kita dengan begitu kita bisa tahu ya prospek dari koin itu masih bisa kemana sih, kurang lebih prospeknya kayak gimana sih. Itu sekilas gambaran Osi tentang Gala Coin ya. Teman-teman lihat sekarang dia di market cap dia itu 1,7 miliar US dollar. Market cap sekarang ini untuk Gala token. Jadi ini koin udah tergolong
bisa dikatakan blue chip ya teman-teman ya, udah punya market cap hampir 2 miliar US dollar. Tapi yang unik daripada Gala Token ini memang pendirinya ini bukan ecek-ecek teman-teman. Mereka ini memang istilahnya didirikan oleh orang yang tepat untuk di bisnis yang tepat. Kenapa bisa Ozzy katakan itu? Gala Token ini didirikan ini oleh Gala Corporation, Gala Group ini, mereka ini memiliki memang bisnisnya di game, di RPG game, di web design, sama data mining mereka. Jadi mereka itu dari perusahaan Jepang, pusatnya ada di Shibuya, Tokyo teman-teman. CEO dia namanya Satoru Kikugawa. Jadi ini orang yang sangat berperan di Gala Group ini. Jadi dan mereka itu merger dengan Ionsoft dan Enflor yang lokasi di Korea Selatan, dan itu pun perusahaan online gaming portal J-Potato teman-teman. Jadi mereka itu benar-benar bisnisnya itu adalah spesialis di game gitu loh. Bahkan Gala itu adalah singkatan dari Global Online Community. Jadi mereka memang punya vision ya untuk mengkomunitikan satu komunitas gamer sedunia teman-teman. Jadi ini sekilas tentang perusahaan daripada Gala Group. Nah, mereka berdiri di Jepang, mereka merger dan perusahaan Korea Selatan, sehingga mereka ada di 3 tempat di Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Dan mereka itu, kalau kita masuk ke webnya Gala ya teman-teman ya, jadi kita bisa lihat Gala ini kayak satu marketplace teman-teman begitu masuk. Jadi dia itu ada game play to earn mereka. Kita tahu game play to earn mereka salah satu yang populer itu Townstar teman-teman. Townstar, kita lihat ya game-game. Ini ada marketplace NFT mereka teman-teman di dalam. Di dalam ada kita lihat satu-satu deh. Sekarang Ozzy fokus di gamenya dulu ya teman-teman ya. Kita lihat di gamenya, dia ada Legend Reborn, dia ada Spider Tank, Townstar. Ini udah gudang-gudangnya game semua. Jadi teman-teman masuk ke dalam Gala aplikasi, teman-teman bisa main game yang rata-rata gamenya itu memiliki koneksi dengan NFT, memiliki koneksi dengan play to earn. Bahkan dikatakan kita di dalam Gala Token ini kita juga bisa stacking ya, karena mereka untuk node-nya mereka itu mereka selain gunain proof of work, mereka juga proof of stake gitu loh, dan bahkan proof of storage gitu loh. Jadi mereka itu ada yang kita bisa beli Gala, taruh dan menghasilkan Gala dan NFT. Itu kita bisa di nodes. Tapi ini Ozzy nggak terlalu paham ya tentang nodes, tapi di sana mereka jelasin bahwa ini kita bukan selaku ownership di dalam, tapi kita hanya partisipasi untuk staking aja gitu. Dan sebagai rewardnya kita dikasih koin Gala dan NFT gitu. Ini tentang reminder Gala Game Founder, notes are not investment gitu. Jadi ini bukan investment. Jadi ya kita memang beli Gala dan kita taruh stake dan kita dapat kayak reward gitu. Rewardnya berupa apa? Berupa Gala token dan berupa NFT. Nah, itu di setiap project teman-teman, di setiap project yang ada. Dan tadi Gala Ozzy sempat masuk untuk Townstar, node-nya udah sold out gitu. Jadi ya mungkin kalau kita lihat ada satu project bagus, kita invest. Kalau nggak boleh disebut invest katanya di sini ya, mungkin kita taruh sebagai partisipasi untuk staking atau apa, kita dapat reward, fine aja teman-teman, karena kita di sandbox pun kita tahu di sana terjadi hal-hal demikian. Itulah
game-game play to earn ini uniknya adalah mereka memberikan partisipasi kita dan reward dengan koin yang mereka punya gitu. Jadi kita kayak tadi diterangin lagi, kita nggak boleh disebut ownership juga ya, tapi ya intinya kita taruh dapat NFT. Nah, itu yang mereka janjikan teman-teman. Jadi kita lihat juga dari game-game yang mereka ini salah satu game-game yang populer banget teman-teman, Tone Star. Kita tahu Tone Star ini pernah Osi coba masuk main, bener-bener main sampai lupa waktu teman-teman. Ternyata Osi udah di dalam itu udah berapa jam gitu, karena kita di dalam itu udah disibukkan teman-teman. Kita bangun ini, kita panen, kita jual gitu ya. Jadi kita pilih kota, kita bangun, kita bikin kayak pengairan gitu. Jadi kalau kita udah masuk, kita udah lupa. Jadi udah bikin-bikin terus gitu. Jadi ya Osi juga ada main tapi nggak terlalu full fokus lah di dalam. Cuma kemarin pingin tahu aja cara mainnya kayak gimana. Oh kayak gini. Tapi Osi nggak beli-beli. Kalau mereka yang benar-benar menggeluti, beli-belinya mereka banyak sekali. Mereka beli di sini. Tadi Osi lihat highest last sale mereka itu ada Legendary Solar. Itu kejualnya harganya 495.000 Galak token. Berapa tuh nilainya? Kalau dikali 0,3 aja, ya toh. Itu udah ratusan ribu US, teman-teman. Ratusan ribu US. Jadi ya memang ini game ya istilahnya juga benar-benar ya uangnya juga banyak banget ya di dalam mereka main. Lihat ini kejual berapa? 76 ETH. Ini bukan bor apa ya teman-teman, ini adalah salah satu icon di dalamnya Tone Star gitu. Jadi ya sebenarnya ini ada konglomerat tower ya, mereka itu apa buat ditaruh. Itu bisa menghasilkan apa, mungkin ada detail-detailnya kalau kita beli atau apa. Tapi intinya adalah ini adalah spend money yang ada di Gala Game teman-teman. Jadi spend money-nya bukan yang ecek-ecek teman-teman. Jadi istilahnya bingung kalau Oci mesti spendingnya kayak gimana ya. Kalau kita bikin low to high ya mungkin kita lihatnya yang biasa-biasa ya. Tapi kan tadi Oci langsung sensor yang highest sales, yang baru last sale kemarin gitu loh. Jadi itulah yang terjadi di gamenya Tone Star. Jadi kita beli NFT apapun di dalam taruh ke dalam dompet MetaMask kita. Begitu kita masuk ke gamenya Tone Star, itu aktif NFT yang kita punya teman-teman. Jadi ya ini kelebihan dari Web3 ya teman-teman. Web3 dapat dikata dulu kan kalau Web2 segala yang kita punya tidak taruh di dompetnya kita, tetapi taruh di servernya game itu. Tapi begitu teknologi Web3, mereka mengembangkan itu, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, tetap taruh di dalam walletnya kita. Anytime mereka kalau yang punya marketplace, kita bisa jual di marketplace-nya mereka. Jadi mungkin nih sekilas yang Osi jelasin, mungkin teman-teman masih bingung atau apa, nggak apa-apa. Teman-teman bisa masuk sendiri ke aplikasi Gala Game-nya ini. Kalian belajar sendiri. Di dalam itu udah ada marketplace untuk NFT. Dengar-dengar Gala itu ya teman-teman ya, mereka itu bukan hanya punya NFT Tone Star yang mereka ada di OpenSea Market. Mereka juga ada di mereka punya market teman-teman. Mereka juga punya store sendiri di dalam sini. Mereka juga ada perdagangan sendiri. Dan mereka juga nih setiap game yang Miradus atau apa, mereka juga punya NFT lagi, icon-icon mereka, teman-teman. Dan ini bukan harganya murah, teman-teman. Satu NFT itu 1,2 ETH. Satu gambar ini, teman-teman, floor price-nya itu 3.353 US karena harga ETH lagi turun 50 juta, teman-teman, satu gambar ini. Jadi, ya kalau memang kemarin teman-teman dengar
Gala token naik gitu ya. Ya memang ada hal yang mendukung token itu naik, teman-teman. Bukan karena dia naik karena ajaib atau gara-gara apa, tapi karena memang ada yang mendorong, satu dorongan yang besar dia sehingga koin itu naik, teman-teman. Dia ada game Town Star. Kita tahu di sini mereka cara bermainnya sambil mendekat kripto. Teman-teman juga bisa cek di web. Ini gamenya mereka bisa sambil main, punya NFT. Mereka juga bisa dapat token gala sebagai penghargaannya kalau menang gitu. Jadi ya menurut Osi ini adalah luar biasa ya. Transformasi di gaming yang dulunya kita selama ini mungkin kau main game RPG dapat harta karun, tapi harta karunnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, terpaksa kita ke pasar gelap, kita tawar-tawarin, dan itu pun belum tentu laku. Tapi kalau di sini udah disediakan marketplace-nya, teman-teman bisa jual, teman-teman juga bisa miliki yang teman-teman mau miliki. Jadi ya selama walletnya teman-teman tidak kasih passwordnya ke siapa-siapa, ya tetap milik jadi teman-teman gitu. Jadi teman-teman tak usah khawatir gitu untuk ini. Gamesnya juga luar biasa, teman-teman. Ada satu berita ya, teman-teman. Gala ini berita yang cukup baru ya. Gala itu menghabiskan 5 miliar US dollar untuk NFT expansionnya. Jadi mereka pingin pengembangan deh lebih lanjut dan lebih fokus lagi di dunia NFT gitu loh. Dan mungkin teman-teman bisa ini bukan berarti Gala ini bukan sok-sokan lah mau habiskan 5 miliar NFT tanpa tahu apapun. Tapi memang Gala itu udah memprediksi bahwa dia melihat peputaran dari NFT marketplace ini sepanjang 2021 itu ada 4 miliar US dollar, teman-teman, perputarannya mereka di sana. Jadi ini ada satu market yang besar banget untuk digarap gitu loh. Bahkan di Gala token itu juga menjelaskan mereka kucurin 5 miliar untuk di NFT expansion itu. Mereka udah jelas banget 2 miliar untuk pengembangan di gamingnya NFT, 1 miliar dialokasi untuk musik studio, dan 1 miliar lagi dialokasi untuk ke movie, dan 1 miliar lagi di tempat Gala tempat NFT. Jadi ya mereka cukup wise ya. Mereka udah ada plot kemana mereka arahnya gitu. Dan ini terakhir yang kita tahu bahwa Snoop Dogg yang salah satu rapper Amerika yang tenar banget, mereka itu dengan Gala Game launching musik NFT. Jadi namanya albumnya itu Based on Death Row gitu. Jadi di sana dia launching kurang lebih ada 25.000 ya yang akan di launching gitu kan. Jadi dengan satu boxnya itu harganya 5.000 US dollar costnya, dan ada include 17 track NFT. Jadi ke depan NFT itu bukan hanya transformasi di dalam kepemilikan kayak lukisan gitu, teman-teman, ke karya seni, tetapi mereka itu udah masuk ke musik juga. Jadi setiap lagu pun ke depan bisa kita mereka NFT-kan, sehingga ada bukti kepemilikannya pun jadi jelas, teman-teman. Jadi ini Snoop Dogg ini juga kita tahu ya, yang kemarin di video sebelumnya yang di Sandbox, Ozzy sempat bilang bahwa Snoop Dogg ini adalah rapper Amerika yang memiliki follower 19 juta, teman-teman. Jadi dengan follower yang segitu besar, tidak memungkinkan banget untuk mempromot segala sesuatu yang hanya limited gitu, cuma 25.000 gitu. Jadi itulah kekuatannya gitu, teman-teman. Ini satu Ozzy yang ingin bagikan ya ke teman-teman. Nih tadi Ozzy kan udah bagikan dia punya NFT, dia gameplay to earn, dan dia ada kayak portal game banyak lah di dalam Gala Group ini. Jadi dia kayak aplikasi gitu. Jadi satu yang
menurut Osi tanda kutip agak kurang di dalam Gala token ini adalah kepemilikan ya teman ya. Jadi kita kan kalau di blockchain itu kan kita bisa tahu dia uh, akan mengeluarkan kurang lebih 36,9 miliar token. Kita itu bisa track dompetnya teman-teman. Dia itu ada 15% di satu owner lah kita bisa sebut ya. Ini kurang lebih ada 5,5 miliar token teman-teman. Jadi ya kita nggak tahu anytime atau mungkin bisa jadi lagi tinggi banget orang ini melilis untuk jual. Jadi ya tetap kita sebagai pemain kripto harus jaga, tidak greedy, buy low, sell high. Jadi itu aja pesan dari Osi. Jadi kita jangan pernah greedy, jangan FOMO, tetapi kita tahu satu token ini punya landasan apa-apa sehingga memungkinkan kita untuk mengambil segala keputusan. Dan kita juga lebih strong teman-teman kalau tahu salah satu fondasi kayak gitu kita dalam memegang token. Jadi itu aja video Osi hari ini. Kalau teman-teman merasa dapat manfaat, teman-teman bisa like, subscribe, dan share ke yang membutuhkan bagi teman-teman yang tahu membutuhkan. Oke, sekian. Terima kasih. Bye.